Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari uh, tentang sistem PGMFI, di mana yang kita pelajari pada hari ini adalah masalah self diagnostic function, fungsi diagnosis mandiri, yang dimana self diagnostic function ini yang kita pelajari pada sepeda motor PGM. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama memahami diagnosa mandiri PGMFI, di mana nanti para siswa semuanya harus memahami bagaimana apa yang dimaksud dengan diagnosa mandiri. Kemudian yang kedua, memahami kode mil pada sistem PGMFI. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yang kita harapkan dari pembelajaran ini, nantinya semuanya mampu membaca kode mil pada sistem PGMFI. Jadi di sini fungsi diagnosa mandiri ialah di mana sewaktu ECM itu mendeteksi tanggapan yang tidak normal, ada kejadian yang tidak normal pada sistem PGMFI, maka di lampu indikator di speedometer maka akan berkedip lampu mil sesuai dengan fungsi pendiagnosaan mandiri dari sistem agar dapat memberitahu kepada pengendara tentang adanya masalah pada sepeda motor. Jadi di sini di kereta injeksi ini, sepeda motor injeksi PGMFI, semuanya itu sudah terkontrol. Jadi jika ada kegagalan terhadap sensor-sensor, maka akan diberitahukan melalui kode mil. Sehingga nanti kita pada saat kita untuk memperbaiki, maka kita bisa langsung ke sensor mana yang bermasalah. Selanjutnya, pada saat kode mil itu di speedometer itu hidup, maka ada dua jenis cara membacanya. Yang pertama itu kedipan panjang. Setelah yang pertama lampu daripada pompa hidup, jika terjadi kegagalan, ada satu kegagalan pada sensor, maka ada kedipan yang kode kegagalannya itu panjang selama 2 detik. Kemudian ada juga kedipan pendek 1 detik. Jadi saat kita hidupkan kunci kontak, kemudian di situ nanti kalau misalnya terjadi kegagalan pada sensor, maka akan hidup ada kedipan panjang dan ada kedipan pendek. Kode-kode kerusakan di sistem PGMFI pada mil yang harus kita pahami, itu ada beberapa jenis kedipan. Kedipan-kedipan itu berapa jumlah kedipan mengidentifikasi tentang kerusakan di mana yang terjadi di sensor tersebut. Seperti contoh misalnya satu kedipan itu berarti ada kerusakan di pada sensor manifold absolute pressure. Kemudian jika nanti terjadi 7 kedipan, maka ada bermasalah di engine oil temperature, sensor EOT, ataupun engine coolant temperature, sensor ECT, jika sepeda motor menggunakan sudah menggunakan daripada pendingin radiator. Kemudian ada 8 kedipan. 8 kedipan ini ialah throttle position atau sensor TP. Kemudian di sini ada 9 kedipan. Itu yang bermasalah adalah sensor IAT, intake air temperature. Kemudian 12 kedipan, injektor.
21 kedipan ada sensor O2, 29 kedipan di sini ada idle air control valve IACV, kemudian ada 33 kedipan itu yang bermasalah, itu terjadi di SCM, kemudian ada 54 kedipan pada bank angel sensor. Jadi lampu mil ini berfungsi sebagai indikator kerusakan daripada sistem PGM. Jadi jika nanti pada saat kereta sepeda motor itu ada kedipan di lampu milnya 8 kedipan, maka yang bermasalah misalnya di sensor TP. Jadi pada saat kita melakukan perbaikan, ini adalah diagnosa awal. Jika nanti kita akan melakukan perbaikan, maka kita langsung tertuju kepada jika 8 kedipan, maka langsung ke sensor TP yang bermasalah yang kita periksa untuk kita perbaiki. Kemudian mil yang seperti dikatakan tadi, malfunction indikator lamp. Ya, seperti kita jelaskan tadi, terdapat dua jenis kedipan mil, kedipan pendek 0,3 detik dan kedipan panjang itu sampai 1,5 detik. Mil berkedip pendek berarti kita membacanya 1, dan mil berkedipan panjang berarti itu kita membacanya 10. Jika ada dua kejadian, maka nanti akan berulang setelah misalnya terjadi masalah di sensor TP itu ada 8 kedipan, maka lampu mil itu akan berkedip pendek sebanyak 8 kali. Kemudian setelah jeda, kemudian jika ada kedua kegagalan, maka misalnya yang terjadi itu adalah di sensor injektor, di mana injektor itu adalah jumlah kedipannya itu 12, maka akan hidup lampu mil panjang selama sekali 1,5 detik, kemudian dilanjutkan dengan kedipan pendek sebanyak dua kali. Jadi satu kedipan panjang itu dibaca 10. Jika terjadi ada kegagalan 3 daripada kerusakan, maka akan terus berulang seperti itu. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana jika terjadi kegagalan pada sensor yang terjadi di kereta PGM-FI setelah lampu pompa hidup. Kemudian ini jika terjadi satu kegagalan, misalnya indikatornya itu adalah 7 kedipan, maka akan hidup kedipan 0,3 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada satu kegagalan. Kemudian jika nanti ada yang kegagalan di sensor di injektor, maka setelah hidup lampu kunci kontak, lampu pompa hidup, kemudian jeda, kemudian hidup kedipan lampu panjang 1,3 detik, kemudian dilanjutkan lampu kedipan lampu pendek 2 kali 0,3 detik, 0,3 detik. Jadi jika ada terjadi dua kegagalan, maka setelah lampu pompa hidup, kemudian lampu mil pendek sebanyak 7 kali, kemudian dilanjutkan langsung dengan setelah jeda sebentar, kemudian kedipan lampu panjang terjadi sekali hidup, kemudian dilanjutkan 2. Jadi di sini ada dua kegagalan, yaitu 7 lampu kedipan pendek dan kegagalan kedua 1 panjang kemudian 2 pendek. Jadi di sini ada 7 sensor daripada EOT, kemudian di sini 12 untuk injektornya. Ya, jadi di sini contoh cara membaca kedipan mil. Jika jumlah kerusakan itu hanya 1, misalnya terjadi di kode kegagalan 7, maka setelah lampu kontak akan hidup lampu pendek selama 7 kali, kemudian jeda, kemudian berulang lagi 7 kali kedipan lampu pendek, jeda sebentar, kemudian berulang lagi 7 kedipan pendek. Kemudian jika terjadi kegagalan 1 pada sensor pada injektor, di mana kode kegagalan itu 12, maka setelah lampu kedipan mil, lampu pompa, maka akan hidup 1 kedipan panjang dilanjutkan dengan 2 kedipan pendek, kemudian berulang 1 kedipan panjang, 2 kedipan pendek, terus berulang. Jadi di sini
indikasinya ada terjadi kegagalan di pada injektor di mana kodenya 12. Jika terjadi dua kegagalan pada sensor, misalnya 7 kedipan dan 12, maka setelah lampu pompa, maka akan muncul kedipan pendek selama 7 kali, kemudian jeda, kemudian dilanjutkan dengan kedipan panjang sekali dan kedipan pendek 2 kali, kemudian berulang, jeda sebentar, kemudian berulang kedipan pendek selama 7 kali, kemudian berulang lagi kedipan panjang sekali dan pendek 2 kali. Jadi di sini ada terjadi dua kegagalan, 7 dan 12. Jadi diharapkan di sini nanti setelah kita mempelajari ini nanti, kita bisa mendiagnosa apa yang terjadi di sepeda motor injeksi, dan kita bisa langsung untuk memperbaikinya, mendiagnosa, kita periksa, kemudian kita perbaiki. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.